Bab 11. Nama, saya mendapatkan kembali ingatan saya dan menjadi kaya setelah bercerai. Penulis, pecinta coklat. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat si bodoh, Gudai berada di kamar paling mewah, kamar presidensial di hotel itu. Dia menatap layar komputer dengan saksama, yang dipenuhi dengan baris-baris kode yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Setelah beberapa saat, Gudai menutup laptop dan bersandar di sofa, meregangkan tubuh dengan malas. Gudai tahu bahwa Guming tidak akan menyerah begitu saja. Dia merasa curiga ketika berada di perusahaan dan baru saja memeriksa untuk mengetahui bahwa dia sebenarnya mencoba mentransfer semua aset perusahaan ke luar negeri. Jika dia berhasil, dia akan dibiarkan dengan cangkang kosong. Untungnya, dia menemukannya tepat waktu dan berhasil menghentikannya. Pikiran tentang reaksi Guming yang frustrasi dan marah ketika dia menyadari kesalahannya membuat Gudai senang, dan senyumnya menjadi lebih berseri-seri dan tulus. 3 tahun ini terasa seperti mimpi baginya, dan ketika dia memikirkannya sekarang, itu tampak tidak nyata karena kepribadiannya selama amnesia benar-benar berbeda dari dirinya saat ini. Gudai memutuskan untuk tidur nyenyak dan bangun sebagai orang baru. Tepat saat dia hendak pergi ke kamar tidur untuk beristirahat, komputernya mengeluarkan suara notifikasi. Itu adalah nada peringatan khusus yang digunakan dalam komunitas peretas. Gudai berpikir sejenak dan memutuskan untuk memeriksa apa itu sebelum beristirahat. Namun setelah membuka email tersebut, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan dia membuangnya ke tempat sampah tanpa ragu-ragu. Song Ling dari grup Song ingin bekerja sama dengannya. Tempat sampah lebih cocok untuknya. Keesokan harinya, di pagi hari, Song Ling duduk di dalam mobil dalam perjalanan ke Biro Urusan Sipil. Apakah wanita itu sudah pergi? Song Ling bertanya kepada Zhao Xuan, yang duduk di kursi penumpang. Tidak, Zhao Xuan menjawab dengan lembut, lalu melihat melalui kaca spion bahwa wajah Song Ling menunjukkan ekspresi, "Aku tahu itu." Zhao Xuan hampir berkeringat dingin ketika dia melihat ekspresi Song Long, dan dia buru-buru menambahkan, "Dia tidak pulang. Nyonya tidak kembali ke villa tadi malam." Wajah Song Ling menjadi gelap, tetapi segera kembali normal. Dia bergumam pelan, jadi dia menghindari pulang malam-malam hanya untuk menghindari perceraian. Tapi itu sia-sia. Aku menghabiskan sepanjang malam memikirkan ratusan cara untuk membuatnya setuju dengan perceraian. Pada saat ini, Zhao Xuan mengecilkan lehernya, ingin menutup telinganya dengan tangannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Song Ling menyuarakan pikirannya dengan keras. Apakah dia tidak takut ditampar di wajah? Selain itu, Zhao Xuan merasa bahwa kali ini, Nyonya tampaknya tidak mau bercerai. Meskipun Zhao Xuan berpikir begitu, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, dia memiliki keluarga untuk dinafkahi, dan dia membutuhkan pekerjaan ini. Zhao Xuan tidak menyangka bahwa saat dia baru saja berpikir untuk mendapatkan pekerjaan ini, detik berikutnya, dia melirik sekilas keluar jendela mobil dan melihat Gudai sudah berdiri di pintu masuk Biro Urusan Sipil. Zhao Xuan terdiam, meskipun dia melihatnya, dia tidak punya keberanian untuk mengatakan ini kepada Song Ling. Dia menundukkan kepalanya dengan hati-hati, hampir mengecilkan seluruh tubuhnya. Semakin dia takut, semakin banyak yang akan dia alami. Saat berikutnya, pertanyaan Song Ling menyusul, "Asisten Zhao, ada apa denganmu?" Aku. Zhao Xuan tergagap, tidak dapat memahami kata-katanya. Song Ling melirik Zhao Xuan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lupakan saja. Kamu mungkin tidak punya sesuatu yang penting. Aku akan pergi ke lobi dan menunggu untuk melihat kapan wanita itu akan datang." Song Ling kemudian keluar dari mobil. Namun, Song Ling tidak menyangka akan melihat Gudai begitu dia keluar. Cara berpakaian Gudai telah berubah total. Gaun merahnya menambahkan sentuhan pesona padanya, sangat kontras dengan penampilannya sebelumnya. Song Ling sempat bingung ketika melihatnya, lalu ekspresinya berubah murung lagi. Song Ling melangkah maju beberapa langkah dan memarahi, "Siapa yang membiarkanmu berpakaian seperti ini? Apa kau lupa bahwa aku tidak suka kau berpakaian seperti ini? Atau kau mencoba merayu seseorang?" Setelah Gudai mendengar perkataan Song Ling, dia menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dengan jijik, menahan keinginan untuk memukulnya. Namun, Song Ling tidak tahu tentang Gudai yang berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya. Ketika dia melihat ekspresinya, dia menjadi marah dan bertanya, "Gudai,
bagaimana ekspresi wajahmu? Gudai tidak membiarkan Song Ling menggertaknya begitu saja, dan dia langsung menjawab, bibir merahnya sedikit terbuka, tampilan yang kau berikan kepada orang bodoh. Cerai, Song Ling menatap Gudai, matanya tajam, dan berbicara dingin dengan nada yang ditekankan, Gudai. Apa yang salah? Bukankah yang kukatakan benar? Kita adalah pasangan yang akan bercerai, tetapi kamu masih ikut campur dalam segalanya. Bukankah itu bodoh? Gudai tidak mundur dan membantah. Song Ling sangat marah karena Gudai benar-benar punya nyali untuk berbicara kepadanya seperti ini, napasnya menjadi lebih berat. Dia berkata, jangan lupa, Gudai, kita belum bercerai. Gudai memutar matanya, dia benar-benar tidak ingin berdebat dengan Song Ling dan tidak sabar, jadi kamu ingin berubah pikiran. Song Ling tertegun, sampai-sampai napasnya kacau selama beberapa detik, tetapi dia dengan cepat pulih dan mencibir, berubah pikiran. Bagaimana mungkin? Aku tahu kamu pasti mengatakan ini dengan sengaja, hanya untuk menghindari perceraian denganku. Aku tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan. Gudai tidak tahu harus berkata apa. Meskipun prosesnya tidak bisa berkata-kata, hasilnya bagus. Hanya dalam beberapa menit, surat cerai yang baru saja dikeluarkan tiba di tangan Gudai. Gudai melihat surat cerai itu dan mendesah pelan, akhirnya bercerai, kalau terlambat 1 detik, aku sudah tidak tahan lagi. Melihat penampilan Gudai saat ini, Song Ling mendengus lalu berkata, jadi sekarang kamu menyesalinya. Biar ku beritahu, bahkan jika kamu menyesalinya, itu tidak ada gunanya. Kita sudah bercerai. Gudai tidak mengerti mengapa Song Ling selalu berasumsi dia akan menyesalinya. Lagi pula, seberapa narsisnya seseorang sampai selalu berpikir seperti itu. Dia tidak ingin berurusan dengan Song Ling lagi, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Song, jangan takut ke dokter. Sekarang belum terlambat. Apa maksudmu? Song Ling agak bingung saat mendengar kata-kata Gudai. Butuh lebih dari 10 detik baginya untuk mengerti, dan dia berkata, dengan nada tidak percaya, apakah kamu mengatakan aku sakit? Gudai bahkan lebih terkejut darinya, berpura-pura bingung, apakah aku mengatakan itu? Aku tidak ingat mengatakan itu. Itu hanya apa yang kau pikirkan, Tuan Song. Song Ling ingin mengatakan sesuatu kembali, tetapi Gudai tidak memberinya kesempatan, karena Chu Min datang menjemputnya. Melihat mobil merah Chu Min, Gudai merasa jijik sejenak dan tidak ingin masuk sama sekali. Namun, dibandingkan dengan Song Ling, dia pikir dia bisa mentolerirnya untuk saat ini. Gudai tidak menunggu Chu Min untuk menyetir dan dengan cepat berlari menuju mobil. Kata-kata Song Ling ditelan kembali karena tindakan Gudai, tetapi tatapannya masih tanpa sadar. Mengikuti sosoknya, karena itulah Song Ling melihat Gudai berlari ke sebuah mobil, dan seorang pria keluar dari mobil untuk membukakan pintu untuknya. Mata Song Ling menyipit saat melihat mobil itu. Dia tahu mobil itu adalah kendaraan kustom yang unik, satu-satunya di dunia, yang telah dilelang seharga $3 miliar AS oleh seorang pria misterius. Tapi bagaimana Gudai bisa mengenal orang seperti itu? Namun, itu tidak masalah. Wajah Song Ling semakin gelap, menyadari bahwa Gudai telah berhubungan dengan seorang pria kaya. Tidak heran dia begitu ingin menceraikannya, dan berpakaian seperti ini untuk merayu pria ini, bukan? Dia benar-benar penggali emas yang vulgar. Saat Song Ling melihat ke arah Gudai, Zhao Xuan juga melihat ke arahnya, tetapi fokus utamanya adalah pada Chu Min. Namun, dia hanya bisa melihat profil samping pria itu, dan terlalu jauh untuk melihat apapun dengan jelas. Zhao Xuan merasa bahwa pria itu tampak familiar, seperti murid yang sering berada di samping seorang dokter legendaris. Namun, dia hanya melihat foto murid dokter legendaris itu bertahun-tahun yang lalu, dan itu sangat kabur, jadi dia tidak bisa memastikannya. Bertahun-tahun yang lalu, Song Ling telah menjalani operasi. Orang yang melakukan operasi itu adalah seorang dokter legendaris yang disewa secara anonim oleh keluarga Song. Operasi itu berhasil dan dokter legendaris itu pergi. Namun, setelah Song Ling bangun, dia terus-menerus mencari dokter legendaris itu selama bertahun-tahun, tetapi tetap tidak berhasil. Oleh karena itu, ketika Zhao Xuan menyadari bahwa pria itu mungkin adalah murid dokter legendaris itu, dia secara tidak sadar ingin memberi tahu Song Ling. Namun, ketika dia menoleh dan melihat ekspresi muram Song Ling, dia ragu-ragu restrukturisasi perusahaan. Chu Min dengan hati-hati menatap Gudai, yang menunduk untuk memainkan rumbai liontinnya sejak masuk ke dalam mobil. Namun,
dia segera mengalihkan pandangannya, hanya untuk mendapati dirinya tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Setelah dia melakukan ini beberapa kali, Gudailah yang tidak tahan lagi. Dia menatap Cumin dan berbicara dengan nada tanpa emosi, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Kamu terus-menerus menoleh membuat mataku sakit. Benarkah? Baru setelah Gudai menunjukkannya, Cumin menyadari bahwa dia telah menoleh untuk melihatnya berulang kali. Dia menggaruk kepalanya dengan malu, tertawa canggung, dan kemudian dengan lembut mengungkapkan pikirannya, pria seperti itu sama sekali tidak layak untukmu. Bos, jangan bersedih karenanya. Ada 3,5 miliar pria di dunia, dan aku tidak percaya tidak ada orang yang lebih baik darinya. Cumin dengan cepat mengamati ekspresi Gudai setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Melihat wajah Cumin yang tidak berubah, akhirnya dia memberanikan diri untuk melanjutkan, misalnya, kakak laki-lakiku adalah pria yang sangat baik. Dia tidak hanya kaya, tetapi juga tingginya 185 cm dan wajahnya tampan. Selain itu, kalian berdua adalah peretas jenius, pasangan yang serasi. Yang terpenting, dia menyukaimu. Jika kamu bersama kakakku, seluruh keluarga kami akan menyukaimu. Gudai perlahan mengerutkan alisnya saat Cumin berbicara, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya, meskipun aku sudah bercerai dan kamu ingin menghiburku, tidak perlu mengungkit kakakmu. Jika Chuhan tahu kamu bersekongkol di belakangnya seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Cumin, tanpa sadar ingin membantah, tetapi dia hanya bisa menahan kata-katanya saat kata-kata itu mencapai ujung lidahnya. Bagaimanapun, kakaknya menyukainya tetapi tidak mengungkapkan perasaannya, sebaliknya diam-diam mengaguminya. Akibatnya, ketika dia mengungkapkan pikiran kakaknya sekarang, Gudai tidak mempercayainya dan mengira dia berbohong. Melihat ekspresi Cumin yang kesal, Gudai dengan lembut menghiburnya, baiklah, aku mengerti maksudmu. Jangan khawatir, aku tidak menyukai Songling. Aku hanya meratapi 3 tahun yang terbuang sia-sia. Setelah Cumin mendengar Gudai mengatakan bahwa dia tidak menyukai Songling, dia menghela napas lega dan kemudian berkata, dengan marah, bajingan itu adalah pria paling beruntung di dunia ketika dia menikahi bos. Namun, dia tidak menghargai kamu. Aku yakin dia akan menyesalinya di masa depan. Pada saat yang sama, Cumin membuat catatan mental untuk mencari kesempatan di masa depan untuk memberi Songling, bajingan itu, beberapa pukulan yang bagus. Gudai melirik jam dan kemudian dengan santai berkata, baiklah, jangan bicarakan Songling lagi. Sudah larut malam, dan kita harus bergegas dan membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang hanya membuang-buang waktu di perusahaan. Oke, Cumin kemudian menjadi serius dan segera setuju, mendesak pengemudi untuk mempercepat. Ketika mereka tiba di perusahaan, Gudai meminta Lin Seng untuk mengatur pertemuan. Setengah jam telah berlalu sejak pemberitahuan Lin Seng, dan belum semua orang datang. Gudai sudah menduga hal ini, jadi dia tidak cemas dan hanya duduk santai di kursinya, di ujung meja, menunggu. Akhirnya, 2 jam kemudian, semua orang datang. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Gusan, diikuti oleh 4 atau 5 orang. Mereka semua tampak sombong, dan tanpa berkata apa-apa, mereka duduk, dengan jelas menunjukkan kepada Gudai bahwa mereka tidak menganggapnya serius dengan tindakan mereka. Gudai terkekeh pelan melihat pemandangan itu. Dia bukannya tidak marah, tetapi hanya mengangguk sedikit kepada Lin Seng di sampingnya. Ketika Lin Seng menerima instruksi, dia berdiri dan menyebutkan nama-nama mereka yang terlambat satu persatu. Dia juga membacakan kinerja orang-orang ini di perusahaan menurut dokumen yang diberikan Gudai sebelumnya. Setelah Lin Seng selesai, Gudai terkekeh, dan kemudian dengan sebuah tamparan di atas meja itu perlahan retak di depan mereka dan jatuh ke tanah. Semua orang yang hadir tampak terkejut saat menyaksikan kejadian ini, terutama mereka yang namanya telah dipanggil sebelumnya, hati mereka bergetar. Gudai menenangkan diri dan berkata dengan dingin, terlambat, pulang lebih awal, membolos saat jam kerja, membawa teman dan saudara ke perusahaan, dan serangkaian masalah lainnya, semua ini adalah perbuatanmu yang luar biasa. Menurutmu ini apa, pasar atau panti jompo? Jika kamu bisa melakukan pekerjaan itu, lakukanlah, jika kamu tidak bisa, pergilah. Apakah kamu tidak mengerti prinsip ini, atau apakah aku perlu mengajarimu? Suara Gudai tidak keras, tetapi kuat. Kemudian, Gudai menoleh untuk melihat Lin Seng, dia berkata, Paman Lin,
atur seseorang untuk mengumpulkan denda dari mereka yang namanya baru saja dipanggil dan kemudian pecat mereka satu persatu. Jangan lewatkan satu orang pun. Sekelompok orang bodoh. Begitu Gudai selesai berbicara, orang-orang di bawah tidak bisa lagi duduk diam. Khususnya, Gusan adalah orang pertama yang membuat keributan. Gudai, atas dasar apa kau bisa memecat kami? Bahkan Guming belum mengatakan apa-apa. Lagi pula, menurut senioritas keluarga, aku adalah pamanmu. Beberapa orang lainnya merasa takut dengan perilaku Gudai yang menamparkan meja sebelumnya dan tidak berani berbicara sekarang, tetapi setelah kata-kata Gusan, mereka menganggukkan kepala tanpa henti untuk menunjukkan dukungan mereka. Gudai melirik sekelompok orang ini, dan mencibir dalam benaknya. Orang-orang ini semua berhubungan dengan Guming atau bibinya, Liu Min. Dia mungkin juga membersihkan mereka bersama-sama. Paman, Guming, Gudai, mengulangi dengan lembut dan kemudian menatap langsung ke Gusan, tapi jangan lupa siapa ketua perusahaan itu. Gusan tidak menyangka akan kehilangan muka di depan begitu banyak orang dan keluar dari kantor dengan marah. Orang-orang yang mengikutinya juga pergi dengan tergesa-gesa. Gudai melirik mereka dan kemudian mengalihkan pandangannya dengan acuh tak acuh, tagihkan kerusakan pada properti perusahaan kepada Gusan. Lin Seng menjawab, baiklah. Orang-orang yang tersisa tidak memiliki hubungan keluarga, tetapi berdasarkan penyelidikannya tadi malam, mereka benar-benar individu yang berbakat dan pekerja keras. Mereka tidak pernah melakukan apapun yang melanggar peraturan perusahaan, tetapi mereka diganggu oleh Gusan setiap hari. Sekarang dia, Gudai, adalah ketua perusahaan, dia tidak akan pernah membiarkan situasi seperti itu terjadi di perusahaan lagi. Gudai menyalakan komputer dan memberi isyarat kepada semua orang untuk melihat layar besar. Sekarang mari kita lihat PowerPoint. Ini adalah proyek perhiasan yang telah saya rencanakan untuk bulan depan, dengan target prapenjualan sebesar 500 juta. Apa, 500 juta? Kata-kata acuh tak acuh Gudai membuat seluruh kantor mendidih. Mereka tidak dapat mempercayainya, karena ini adalah tantangan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Tetapi Presiden Gu, proyek tertinggi yang pernah dilakukan perusahaan kita dalam beberapa tahun terakhir hanya 100 juta. Tiba-tiba melonjak menjadi 500 juta adalah tantangan yang cukup besar. Terlebih lagi, perusahaan ini belum pernah terlibat dalam industri perhiasan sebelumnya. Bukankah ini juga agak berisiko? Semua orang mengemukakan kekhawatiran ini, yang tidak masuk akal. Gudai telah memikirkan masalah ini ketika dia merencanakan proyek tersebut. Namun, menghadapi kekhawatiran seperti itu, Gudai malah menyemangati semua orang. Kalian semua ambisius, muda, dan termotivasi, dengan impian besar di benak kalian. Selama kalian percaya pada diri sendiri dan mengeluarkan potensi penuh kalian, segalanya mungkin terjadi. Gudai berhenti sejenak setelah dia selesai, lalu melanjutkan, mari kita bicarakan sesuatu yang lebih nyata. Semakin tinggi jumlah prapenjualan, semakin tinggi bonus untuk semua orang. Ketika kata-kata ini terdengar, semua orang menjadi bersemangat. Lagi pula, di masa lalu, belum lagi apakah akan ada bonus, bahkan setelah mereka menyelesaikan proyek itu akan direnggut oleh Gusan dan kelompoknya. Setelah rapat, Gudai berjalan ke pintu kantor dan melihat Guming sudah ada di dalam, tampak cemberut. Sepertinya dia sudah menunggu cukup lama dan mulai tidak sabar. Gudai menunduk sejenak sebelum mengangkat kepalanya, lalu dia masuk dengan sikap riang, dia bertanya, Paman, apa yang membawamu ke sini? Tanpa Guming berbicara, Gudai sudah menebak bahwa itu mungkin tentang proyek yang baru saja dia bahas dalam rapat. Benar saja, sedetik kemudian, Guming berkata, Gudai, aku baru saja mendengar bahwa kamu telah merencanakan proyek perhiasan dengan target prapenjualan sebesar 300 juta. Bukankah ini tidak masuk akal? Gudai mengoreksi kata-kata Guming dengan lembut, bukan 300 juta, tetapi 500 juta. Tidak peduli berapa juta, itu semua tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perusahaan kita mencapai hasil seperti itu? Sepertinya kamu kurang pengalaman. Bahasa Indonesia, jika Anda terus seperti ini adalah pertanyaan apakah perusahaan dapat terus ada. Anda harus mengundurkan diri dari posisi ketua sesegera mungkin. Jika tidak, Anda akan menghancurkan usaha orang tua Anda. Guming tidak terlalu peduli dengan jutaan itu. Itu hanya alasan yang dia temukan. Tujuan utamanya adalah untuk mengambil alih perusahaan. Dia telah mengatur agar orang-orang mentransfer dana ke luar negeri. Tetapi entah bagaimana,
Kemarin dia diberitahu bahwa dana tersebut telah dicegat dan tidak dapat digunakan. Tidak berguna, semuanya. Guming gemetar karena marah, dan dia tidak tidur sepanjang malam. Begitu dia mendengar tentang kata-kata Gudai di rapat itu, dia tidak ragu untuk datang. Namun, Gudai mencibir kata-kata Guming dan menatapnya, jika saya ingat dengan benar, ketika orang tua saya masih hidup, jumlah prapenjualan awal untuk sebuah proyek adalah 800 juta. Jadi Paman, bagaimana Anda mengelola perusahaan selama ini? Jantung berdebar-debar, Guming tidak tahu bagaimana harus menanggapi pertanyaan Gudai, dia tidak bisa bicara sejenak. Dia tidak menyangka Gudai akan membalas pertanyaannya. Namun, meskipun demikian, Guming tetap mencoba membantah, tidak peduli bagaimana aku mengelola perusahaan dalam 3 tahun terakhir, pasti mustahil untuk mencapai target prapenjualan 500 kecuali kamu bisa mengundang supermodel papan atas dunia syuting. Tapi syuting adalah model kelas atas yang tidak bisa diundang bahkan dengan uang. Guming tidak percaya Gudai bisa mengundangnya, yang berarti dia pasti tidak akan bisa mencapai target prapenjualan 500 juta. Setelah Guming memikirkan ini, matanya berputar sebelum dia tiba-tiba mendapat ide bagus. Gudai segera menyadari tatapan tajam Guming dan tidak perlu berpikir terlalu keras untuk tahu bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Seperti yang diharapkan, sedetik kemudian, Guming berkata, kenapa kita tidak bertaruh? Jika target prapenjualan Anda mencapai 500 juta, saya akan dengan senang hati menerima Anda sebagai ketua. Tetapi jika tidak mencapai 500 juta, Guming tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Gudai tahu apa yang dipikirkannya. Namun, dia tidak takut, dan dengan tawa kecil, dia mengambil alih pembicaraan, jika saya tidak mencapai target ini, saya akan memberikan Anda posisi ketua. Anda mengatakannya, Guming tidak menyangka Gudai begitu kooperatif. Dia telah setuju tanpa dia harus menggunakan trik apapun. Namun, Guming masih berhati-hati, takut Gudai akan mengingkari janjinya. Jadi dia mengeluarkan ponselnya, membuka fungsi perekaman, dan berkata, kata-katamu sekarang hanya omong kosong kecuali kamu mengatakannya lagi, dan aku punya buktinya. Tentu saja, tidak masalah. Melihat tindakan Guming, Gudai tidak merasa marah. Dia juga khawatir Guming akan menyangkalnya pada akhirnya, dan dia baru saja memberinya ide untuk merekam. Jadi, di detik berikutnya, Gudai juga mengeluarkan ponselnya, membuka fungsi perekaman, dan berkata kepada Guming, aku akan merekamnya di sisiku juga. Kau tidak keberatan, kan, Paman? Ketika Guming melihat Gudai menyalakan fungsi perekaman, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Secara tidak sadar, dia ingin bertanya apakah dia tidak mempercayainya. Namun, dia hanya bisa menahan diri dan berkata, aku tidak keberatan, tentu saja aku tidak keberatan. Guming tertawa dan berkata dengan nada meremehkan, itu bagus. Itu hanya aku yang berpikiran sempit sebelumnya, takut keponakanku akan memiliki standar ganda. Gudai dan Guming mengulangi taruhan mereka dan merekam percakapan itu. Kedua belah pihak sangat puas. Terutama Guming, dengan sedikit seringai, menatap Gudai dengan jijik, kurangnya pengalaman dalam dirinya berarti dia tidak tahu lebih baik. Dia belum terlibat dalam perusahaan selama 3 tahun, namun dia masih memiliki nada yang sombong. Tunggu saja untuk menyerah pada perusahaan. Meskipun Guming menghina, itu hanya sesaat. Dia dengan cepat menahan emosinya dan kemudian berbicara seperti orang tua yang penuh kasih, baiklah, karena tidak ada masalah, Paman akan pulang. Guming tidak menunggu tanggapan Gudai dan pergi dengan langkah besar. Melihat sosok Guming meninggalkan ruangan, warna di mata Gudai berubah sedikit lebih gelap, dan dia bergumam, pulang. Apakah dia akan ke rumahnya sendiri? Cumin mengirimi Gudai informasi tentang kegiatan Guming dalam beberapa tahun terakhir tadi malam. Gudai terkejut ketika melihatnya. Gudai tidak menyangka bahwa sehari setelah kecelakaannya, pamannya dan keluarganya pindah ke vilanya. Tindakan Guming semakin memperdalam kecurigaan Gudai bahwa keluarganya mungkin terlibat dalam kecelakaan kapal pesiarnya. Gudai mengepalkan tangannya, ujung jarinya memutih karena kekuatan itu. Tiba-tiba, telepon di atas meja berdering, dan seseorang menelepon. Ketika mendengar nada itu, dia menjadi rileks, menunduk, dan terkejut melihat Suting yang menelepon. Suting, menyadari hal ini, Gudai terkejut sesaat. Bayangan seorang anak laki-laki muncul di benaknya. Dia terkejut Suting akan meneleponnya. Gudai menjawab telepon, dan suara di ujung sana langsung berkata,
kakak. Gudai terdiam sesaat ketika mendengar suara itu, karena suara Su Ting tidak lagi seperti yang diingatnya. Suaranya telah kehilangan suara seraknya saat masa perubahan suaranya dan menjadi lembut, dengan nada lambat dan akhir yang sedikit berat. Suara itu lebih menggetarkan telinganya daripada suara drum. Gudai jelas merasakan jantungnya berdebar kencang dan dia mengangkat tangannya dengan bingung untuk menutupi jantungnya. Dia bertanya-tanya apakah dia seorang penggemar suara tersembunyi, tidak perlu menembaknya. Kakak, kau kembali, kukira, Su Ting terisak tak terkendali. Melalui telepon, Gudai dapat mendengar beberapa orang bertanya kepada Su Ting dalam bahasa Inggris mengapa dia menangis. Apakah dia berada di tempat umum? Ketika dia menyadari hal ini, Gudai buru-buru membisikkan beberapa kata yang menghibur, jangan menangis, jangan menangis. Aku baik-baik saja sekarang, bukan? Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Cukup baik, hanya selalu memikirkan tentangmu. Pada titik ini, Su Ting berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, selama 3 tahun terakhir, aku telah mencarimu, tetapi aku tidak dapat menemukanmu. Jadi, aku hanya bisa bekerja keras, berusaha keras untuk mencapai puncak dan mendapatkan eksposur tertinggi. Dengan begitu, kamu akan dapat menemukanku segera. Gudai merasa sedikit linglung setelah mendengar kata-kata Su Ting. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak orang telah mengkhawatirkannya selama 3 tahun ini, dan matanya menjadi sedikit berkaca-kaca. Su Ting memang mencapai puncak, karena Gudai ingat sering melihatnya di TV selama 3 tahun terakhir. Sayangnya, dia mengalami amnesia dan tidak mencarinya meskipun dia melihatnya. Ada banyak hal yang ingin dikatakan Gudai, tetapi pada akhirnya, semuanya berubah menjadi satu kalimat, terima kasih. Kakak, jangan katakan itu. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Jika kamu tidak berinvestasi padaku dan mendukungku, mungkin aku tidak akan mencapai posisi ini hari ini tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Tidak, kita seharusnya tidak menggunakan kata-kata yang jauh seperti, terima kasih, untuk berkomunikasi satu sama lain. Su Ting bahkan menjadi sedikit cemas saat berbicara. Suasana hati Su Ting yang cemas juga memengaruhi Gudai menjadi lebih baik, dan bahkan membuatnya tertawa. Dia menjawab, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Gudai mendengar Su Ting terkekeh, dan kemudian dia berbicara dengan keras tetapi patuh, kakak, aku punya sedikit ketenaran sekarang. Jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu harus memberitahuku, kalau tidak aku akan marah. Meskipun Guming baru saja mengatakan bahwa setelah mengundang Su Ting, jumlah total prapenjualan bisa mencapai 500 juta, Gudai tidak pernah berpikir untuk mengganggunya. Tapi sekarang, Su Ting baru saja mengatakan ini. Setelah beberapa perdebatan internal, Gudai akhirnya memutuskan untuk menyebutkan masalah itu. Memang, ada sesuatu yang mungkin aku perlu bantuanmu. Ada proyek perhiasan di perusahaanku yang mungkin membutuhkanmu sebagai duta besar. Baiklah, aku akan kembali ke negara ini besok. Su Ting segera setuju. Namun, ketika Gudai mengetahui bahwa Su Ting masih di luar negeri, dia buru-buru berkata, kamu harus fokus pada masalahmu sendiri terlebih dahulu. Ini tidak penting di sini, kamu tidak harus kembali secara khusus untuk itu. Su Ting menolak, tidak, aku harus kembali. Masalah saudara perempuanku adalah yang paling penting di dunia, tidak ada yang bisa dibandingkan. Gudai merasa sedikit tidak berdaya tetapi masih ingin menolak. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Su Ting di seberang telepon sudah mengambil inisiatif untuk berbicara. Atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu sebenarnya tidak ingin aku menjadi duta besar? Suara Su Ting yang memikat terdengar rendah, dan ada rasa sedih yang tak terbantahkan di dalamnya. Hati Gudai bergetar mendengar suaranya, dan dia secara naluriah menyangkal, tentu saja tidak. Hehe, selama bukan itu, maka aku akan kembali. Suara Su Ting berubah dari sedih menjadi ceria. Bahkan setelah panggilan telepon berakhir, Gudai masih agak lambat bereaksi, bertanya-tanya apakah dia baru saja ditipu. Su Ting, yang berada di luar negeri, melihat panggilan telepon yang terputus dan tersenyum. Dia merasa sangat senang, mengetahui bahwa saudara perempuannya benar-benar kembali. Sudah kubilang, Nona Gu aman, dan dia sudah kembali sekarang. Zhang Zheng menunjukkan sedikit ketidakberdayaan tetapi juga pengertian. Lagi pula, ketika dia menerima telepon kemarin, dia sama bersemangatnya. Dia hanya tidak menyangka Su Ting yang biasanya tenang akan kehilangan kendali atas emosinya seperti ini.
Ketika Suting mendengar suara Zhang Zheng, dia menyadari bahwa ada orang di sekitarnya. Dia menyembunyikan emosi di wajahnya dan kembali ke sikap dinginnya yang biasa sebelum berkata, "Ayo kembali ke negara ini sekarang." Zhang Zheng tertegun dan bertanya dengan tidak percaya, "Kembali sekarang? Tapi apakah kamu tidak lupa bahwa masih ada iklan yang harus difilmkan? Tidak perlu syuting iklan lagi." Dia telah memfilmkan iklan sebelumnya hanya untuk meningkatkan eksposurnya dan muncul di layar di seluruh dunia. Tapi sekarang tidak perlu untuk itu, saudara perempuannya telah kembali. Pikiran itu saja membuat hati Suting dipenuhi dengan kebahagiaan tidak terbiasa. Suting sangat gembira, tetapi dia segera mendapatkan kembali sedikit akal sehatnya. Meskipun hanya sedikit, saya harus kembali ke negara ini sekarang. Bisakah Anda bernegosiasi dengan manajer periklanan? Jika bisa ditunda, tunda saja. Jika tidak bisa ditunda, beri mereka kompensasi. Baiklah, Zhang Zheng setuju dan segera menghubungi orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab berulang kali setuju untuk menunda, hampir sampai pada titik di mana dia memohon opsi penundaan. Karena mereka telah menghabiskan waktu setahun penuh untuk mempersiapkan undangan bagi syuting untuk syuting iklan, dan ketenaran syuting sangat tinggi di seluruh dunia karena dia hanya mendukung merek-merek ternama. Jika sebuah perusahaan bisa meminta syuting untuk syuting iklan, itu seperti memberitahu dunia bahwa produk mereka bagus, yang dapat menyebabkan penjualan yang meledak. Jadi, setelah mereka akhirnya mendapatkan kesempatan ini, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab berulang kali menginstruksikan, "Agen Zhang, Anda tidak boleh lupa untuk mengingatkan Tuan Su bahwa kami masih memiliki iklan. Kami tidak menginginkan kompensasi, kami akan menunggu Tuan Su untuk syuting iklan. Bahkan jika butuh waktu, kami bersedia menunggu selama 10 tahun." Zhang Zheng tidak tahu berapa kali dia telah setuju. Baiklah, saya akan mengingatnya. Anda dapat yakin, orang yang bertanggung jawab mengulangi, "Tolong, Anda harus ingat." Zhang Zheng berkata, "Baiklah. Jangan khawatir." Gudai menangani masalah selama seharian penuh, dan semakin lama dia bekerja, semakin marah dia. Dia tidak mengerti bagaimana seseorang dapat mengelola perusahaan dengan sangat buruk hanya dalam 3 tahun. Perusahaan itu hampir sepenuhnya kosong, bahkan tidak sepersepuluh dari apa yang terjadi 3 tahun lalu. Cumin khawatir kemarahan Gudai akan memengaruhi kesehatannya, jadi meskipun dia marah, dia dengan lembut menasihati, "Bos, jangan marah. Anda telah sibuk sepanjang hari dan bekerja dengan emosi tidak akan efisien. Mengapa saya tidak membawa Anda ke suatu tempat untuk bersantai, dan kita dapat mengatasinya besok?" Gudai memejamkan matanya, menghela napas panjang, dan akhirnya setuju, "Baiklah." 10 menit kemudian, mobil berhenti di daerah paling ramai di kota kekaisaran. Gudai mendongak ke arah tanda di atas kepalanya dan kemudian melihat ke Cumin. Dia bertanya, "Apakah kamu mengajakku ke bar?" Cumin menuntun Gudai masuk, berbicara sambil berjalan, "Ya, jangan menilai bar ini dari luarnya. Mungkin tidak tampak mengesankan seperti yang lain di sekitarnya, tetapi di dalamnya sangat menyenangkan. Selain itu, aku telah mengunjungi banyak bar, dan ini adalah kesimpulan yang aku dapatkan setelah membandingkan semuanya." Namun, Cumin tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berhenti, menoleh ke Gudai, dan bertanya dengan lembut, "Bos, apakah kamu tidak suka di sini? Jika kamu tidak suka, kita bisa pergi ke tempat lain." Cumin merasa sangat kesal pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa lupa bahwa bosnya menderita amnesia. 3 tahun lalu, dia senang menghabiskan waktu di bar, tetapi bagaimana jika dia tidak menyukainya sekarang karena kebiasaan yang dia kembangkan selama kehilangan ingatannya? "Tidak," Gudai menjawab dan menyadari bahwa Cumin telah berhenti berjalan. Dia menoleh ke belakang dan melihat wajah Cumin penuh dengan frustrasi, dan dia bahkan menamparkan kepalanya sendiri. Melihat ini, Gudai berkata kepada Cumin, "Aku tidak membencinya. Hanya saja aku sudah lama tidak berada di sini dan agak tidak terbiasa dengan ini. Ayo masuk." "Baiklah." Cumin buru-buru setuju. Namun, dia tidak benar-benar mempercayainya dan mengira dia hanya menghiburnya. Memikirkan bosnya yang mempesona yang telah sangat menderita karena Songling, Cumin tidak bisa tidak membenci Songling lebih dalam lagi. Dia sudah merencanakan dalam benaknya bagaimana menghadapi Songling sehingga Songling tidak akan pernah melupakan apa yang telah dia lakukan. Pada saat yang sama, Cumin sudah siap. Dia bisa mengambil tindakan kapan saja saat dia menerima perintah Gudai.
Namun, hanya dalam beberapa menit setelah memasuki bar, Gudai sudah beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Chumin kemudian menyadari bahwa semua yang dia pikirkan sebelumnya hanyalah pikirannya yang berlebihan, karena Gudai benar-benar sedikit tidak terbiasa dengan hal itu, seperti yang dikatakannya. Di dalam bar, lampu warna-warni berkedip-kedip, dan musik yang memekakkan telinga memenuhi udara, tetapi Gudai tidak bisa tidak tenggelam dalam suasana yang menarik dan memberi energi. Kejengkelan yang terpendam di hatinya mengenai perusahaan dan kekosongan dari 3 tahun kehilangan ingatannya semuanya dilepaskan pada saat ini. Gudai melepas pakaian paginya, memperlihatkan gaun merah di dalamnya, dan membiarkan rambutnya yang diikat terurai. Dia menari di atas panggung seperti seorang vixen aku tidak mabuk. Gudai suka menari sejak dia masih kecil, dan dia tidak malu tampil di atas panggung. Hanya dalam beberapa menit, dia telah menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Pada saat itu, dia tampak berseri-seri. Ketika Gudai turun dari panggung, dia masih merasa agak tidak puas. Dia tersenyum dan berkata kepada Chumin, yang berada di sampingnya, sudah lama aku tidak merasa seperti ini. Sangat menyegarkan. Gudai merasa bahwa dia benar-benar menyukai kehidupannya saat ini, dan setiap kali dia mengingat kembali hidupnya selama 3 tahun kehilangan ingatan, dia tidak bisa menahan rasa bingung. Apakah itu benar-benar kehidupan yang bisa dijalani orang? Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa bertahan. Bos, minumlah. Melihat Gudai melamun, Chumin tahu bahwa dia pasti sedang memikirkan tentang hidupnya selama 3 tahun itu. Merasa kasihan padanya, dia mengambil segelas alkohol dan memberikannya padanya. Gudai teringat kembali dari kenangannya tentang masa lalu dia mengambil gelas itu, baiklah. Saat dia minum alkohol, dia juga merasa bahwa kehidupannya saat ini menjadi semakin nyata. Namun, setelah minum 2 teguk, dia merasa ada yang salah dan sedikit mengernyit. Chumin telah memperhatikan Gudai dengan saksama dan menyadari ekspresinya segera berubah. Menyadari hal ini, dia bertanya dengan gugup, "Ada apa, bos? Apakah alkoholnya terlalu kuat dan Anda tidak terbiasa dengannya? Jika Anda tidak menyukainya, saya akan meminta seseorang untuk menggantinya untuk Anda." Sudah lama sejak bos itu minum alkohol, dan dia memberinya minuman keras. Chumin sangat kesal hanya dengan memikirkannya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil gelas dari tangan Gudai. Tetapi sebelum Chumin bisa menyentuh gelas itu, Gudai mengangkat tangannya dan menghabiskan minuman itu sekaligus. Chumin menatapnya dengan takjub, dan Gudai tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Dia meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak terbiasa dengannya, tetapi itu bukan karena alkoholnya terlalu kuat, tetapi karena terlalu lemah." Begitu dia selesai berbicara, Gudai menuju ke bartender dan berkata langsung ketika dia mendekat, "Berikan aku minuman terkuat." Bartender itu terkejut, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita secantik itu. Gudai tampak lembut, tetapi dia tiba-tiba meminta minuman terkuat. Dia heran dan tergagap, "Minuman ini tidak baik untuk kesehatanmu." Chumin berdiri di samping dan melihat penampilan bartender yang tergagap, tahu bahwa dia adalah pria lain yang telah jatuh cinta pada pesona bosnya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena bosnya tidak tertarik pada pria. Gudai, tidak terpengaruh oleh saran bartender, berkata, "Tidak apa-apa, aku biasa minum banyak, dan tidak akan terjadi apa-apa. Lakukan saja, bos kita benar-benar bisa menahan minuman kerasnya. Dulu, banyak dari kita yang mabuk, dan dia masih sadar." Chumin juga menimpali. Setelah Gudai minum beberapa gelas alkohol kental, dia akhirnya merasakan efek minuman keras itu dan merasa sedikit panas, ingin berdansa. Dia berkata langsung kepada Chumin, "Aku akan berdansa." Baiklah, melihat kulit Gudai yang normal dan mengetahui toleransinya terhadap alkohol, Chumin setuju tanpa ragu. Dia ingin pergi bersama Gudai, tetapi teleponnya tiba-tiba berdering hanya beberapa langkah setelah dia mulai berjalan. Dia tidak punya pilihan selain berkata dengan tak berdaya, "Bos, pergilah bersenang-senang dulu, aku akan segera ke sana." Gudai tidak keberatan. Dia hanya melambaikan tangan kepada Chumin dan memberi isyarat kepadanya untuk menjawab telepon. Tetapi ketika Chumin berbalik dan pergi, rona merah perlahan merayapi wajah Gudai. Dia dengan kesal menarik kerah bajunya, bertanya-tanya mengapa cuaca begitu panas dan mengapa penglihatannya agak kabur. Secara kebetulan, teleponnya berdering saat ini. Dia melirik nama kontak itu dan membacanya keras-keras, "Syuting." Dalam benak Gudai,
sebuah gambaran seorang pemuda tampan dan elegan muncul. Dia berkedip 2 kali dan kemudian menjawab panggilan itu. Dia berkata, dengan nada menggoda, apa yang dibutuhkan adik laki-lakiku dari kakak perempuannya. Su-ting di ujung telepon terkejut selama beberapa detik, tidak bersuara. Ketika dia berbicara lagi, dia merasa tenggorokannya agak kering. Kakak, apakah kamu sudah minum? Ya, bar ini benar-benar sebagus yang dikatakan Cumin. Alkohol di sini baunya sangat harum dan rasanya sangat enak. Gudai menyipitkan matanya dengan senyum puas. Kakak, kamu mabuk, Su-ting berkata dengan lembut. Namun, Gudai tidak setuju dengan pernyataan ini dan secara tidak sadar membantah, aku tidak mabuk. Su-ting yang berwajah tegas, tidak menyangka Gudai akan begitu menggemaskan saat mabuk, dan dia tidak bisa menahan tawa pelan. Namun, tawanya, meski singkat, tertangkap oleh Gudai. Dia cemberut tidak senang dan bertanya, dengan nada marah yang jenaka, apakah kamu menertawakanku? Tidak, tidak, Su-ting buru-buru menyangkal dan kemudian bertanya, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu berada sehingga aku bisa datang menemuimu? Tanpa ragu-ragu, Gudai memberitahu Su-ting lokasinya, aku di bar paling mewah di kota Kekaisaran, apa namanya? Aku tidak ingat. Saat Gudai berbicara, suaranya mengandung sedikit keluhan. Kakak, jangan khawatir. Aku akan datang menemuimu. Jangan pergi begitu saja, oke. Ketika Su-ting mendengar keluhan Gudai, dia menjadi gugup dan dengan cepat menghiburnya dengan suara lembut. Baiklah, Gudai dengan patuh setuju. Namun, setelah dia menutup telepon, dia segera melupakan janjinya dan melompat ke atas panggung, menari mengikuti irama musik. Gudai tidak menyadari bahwa kamera sudah terfokus padanya, memproyeksikannya ke layar lebar. Semua orang di tempat itu memperhatikan Gudai, termasuk Song Ling, yang berada di ruang pribadi di lantai 3. Mata Song Ling tertuju pada Gudai, yang sedang menari di layar lebar. Mengingat penampilan wanita itu yang tertawa dan berseri-seri saat berbicara di telepon dengan seseorang yang tidak dikenal, wajah Song Ling berubah gelap dan muram. Tangannya mengepal, urat-uratnya menonjol karena kekuatan itu. Duduk di sofa di sisi lain, Zhou Qi merasakan suhu di sekitarnya turun drastis saat dia melihat Song Ling yang marah. Zhou Qi memperhatikan bahwa Song Ling tidak dalam suasana hati yang baik beberapa hari terakhir ini dan memutuskan untuk mengajaknya keluar untuk bersantai. Namun, mereka tidak hanya gagal untuk bersantai, tetapi Song Ling menjadi semakin tidak bahagia. Dia mengenali Gudai di layar lebar, tetapi bukankah mereka baru saja bercerai pagi ini? Jadi mengapa Song Ling masih marah? Zhou Qi bingung, berani mengambil risiko membuat Song Ling marah. Dia bertanya, kalian berdua sudah bercerai. Kenapa kamu masih marah karena Gudai? Aku, Song Ling membuka mulutnya dengan marah, tetapi berhenti setelah hanya satu kata, menyadari apa yang dikatakan Zhou Qi. Setelah memprosesnya, dia membeku. Itu benar, mengapa aku marah? Melihat Song Ling tenggelam dalam pikirannya, Zhou Qi mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mantan yang berkualitas harus seperti orang mati. Meskipun itu bukan hal yang menyenangkan untuk dikatakan, saya pikir Anda mungkin perlu mempelajarinya. Pergilah, kata Song Ling dengan dingin. Zhou Qi mengangkat bahu tak berdaya dan setuju, baiklah. Bagaimanapun, dia telah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Terserah Song Ling apakah akan mendengarkan atau tidak. Song Ling tahu bahwa Zhou Qi benar. Dia seharusnya tidak mengganggu Gudai. Namun, ketika dia melihat bahunya yang telanjang dan senyumnya yang cerah diarahkan pada orang lain, dia merasa hatinya sakit dan membengkak karena tidak nyaman. Zhou Qi memperhatikan Song Ling menatap layar dengan wajah dingin, mencengkeram gelas anggur dengan erat. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah Song Ling akan menghancurkan gelas itu. Zhou Qi ingin mengingatkannya, tetapi dia tidak berani berbicara, karena dia masih ingat disuruh menjauh oleh Song Ling beberapa saat yang lalu. Namun, Zhou Qi ingat bahwa Song Ling tidak menyukai Gudai sebelumnya. Setiap kali mereka berkumpul dan membicarakannya, wajah Song Ling akan berubah muram dan murung. Mengapa dia mulai peduli sekarang? Dia melirik Song Ling, masih bingung dengan situasinya, tetapi setiap kali dia melihat ke atas, Song Ling masih menatap layar lebar dengan saksama. Zhou Qi penasaran, bertanya-tanya apakah pemandangan itu benar-benar semenarik itu. Zhou Qi juga menatap layar. Dia hanya meliriknya sebelumnya, tetapi sekarang, setelah melihat lebih dekat, dia terkejut. Wanita di layar lebar itu sangat cantik,
tak terkendali, dan sangat menarik perhatian semua orang dan membuat orang tidak mungkin tidak fokus padanya. Namun, Zhou Qi ingat pernah melihat Gudai sebelumnya, dan meskipun dia cantik saat itu, dia tidak secantik sekarang dan tampak kehilangan jiwanya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari samping. Terkejut, Zhou Qi segera berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat sosok Song Ling menghilang dari pintu. Saat dia bergegas turun, "You look good. Lepaskan dia." Setelah Song Ling bergegas turun, dia berteriak pada Su Ting, yang berdiri di samping Gudai. Suara Song Ling keras, menarik perhatian banyak orang, tetapi dia tidak peduli. Dia melangkah maju dengan cepat, meraih tangan Gudai yang lain, matanya menatap tajam ke arah Su Ting, bertanya dengan keras, "Siapa kamu?" Su Ting menatap Song Ling dengan dingin tanpa berbicara. Dia hanya mengulurkan tangan untuk melepaskan tangan Song Ling dari tangan Gudai, tetapi Song Ling memegang tangannya dengan erat. Su Ting takut dia mungkin akan menyakiti Gudai, jadi dia menyerah. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan bertanya pada Gudai, "Kakak, aku Su Ting, apakah kamu ingat aku?" Ketika Su Ting menatap Gudai, senyumnya murni, memperlihatkan dua gigi taring kecil. Bahkan ketika dia berbicara, suaranya rendah dan lembut, seolah-olah dia takut suara yang lebih keras akan membuat Gudai takut. Ketika Gudai mendengar suara Su Ting, dia butuh beberapa detik sebelum menyadari apa yang telah dikatakannya. Dia dengan mengantuk mendongak. Karena dia mabuk, ada sedikit kabut di matanya. Dia menatap wajah Su Ting dengan sungguh-sungguh, memiringkan kepalanya. Melihat Gudai seperti ini, Song Ling tertawa, dan mengejek Su Ting, "Dia sama sekali tidak mengenalimu, kamu harus kembali ke tempat asalmu." "Aku mengenalmu." Song Ling tidak sempat menyelesaikan ucapannya sebelum Gudai memotongnya. Gudai, dengan mata berbinar, menatap Su Ting, dia berkata, "Kamu Su Ting. Meskipun kamu terlihat berbeda dari Su Ting dalam ingatanku, kamu terlihat lebih dewasa, tetapi terlepas dari itu, kamu terlihat sama-sama baik. Aku menyukaimu." Gudai masih mengerjap ke arah Su Ting, bahkan tidak bisa menahan tawa bodohnya, seolah-olah dia akan meneteskan air liur. Melihat perilaku Gudai, Su Ting menganggapnya sangat lucu, lalu dia juga berbicara dengan manja, "Aku juga menyukaimu, saudari." Di sampingnya, wajah Song Ling berubah tegas dalam sekejap, benar-benar kehilangan kemenangan yang dimilikinya sebelumnya, dan tangannya tanpa sadar mengepal lagi. "Aduh!" Gudai berteriak kesakitan, lalu dengan cepat menoleh ke arah Song Ling. Melihat pelaku yang menyebabkan rasa sakitnya, dia langsung mengangkat tangannya dan menamparnya, lalu dengan cepat menarik tangannya sementara Song Ling masih tertegun. Setelah Gudai menarik tangannya, Su Ting dengan lembut mengangkat tangannya lalu memijatnya dengan lembut untuk meredakan rasa sakit Gudai. Namun, meskipun tangannya dipijat oleh Su Ting dan rasa sakitnya sudah sedikit mereda, Gudai masih merasa kesal. Dia menatap Song Ling lagi dan berkata langsung, "Apakah kamu punya masalah? Lihat baik-baik siapa aku, Gudai." Song Ling tidak percaya bahwa setelah mengenalinya, Gudai masih akan bertindak seperti ini. Meskipun dia bertingkah aneh sejak dia jatuh dan kepalanya terbentur kemarin, Song Ling hanya mengira dia tidak sadar dan untuk sementara marah karena tidak ingin menceraikannya. Intinya, dia masih tidak ingin meninggalkannya, dan kedatangannya ke bar untuk minum malam ini adalah perwujudan keengganannya setelah sadar. Namun, yang tidak diduga Song Ling adalah Gudai hanya menanggapinya dengan melotot. Setelah tatapannya tertuju pada bekas tamparan di wajahnya selama 2 atau 3 detik, dia dengan santai berkata, "Kepala babi besar. Apa yang kamu katakan?" Tidak ada yang pernah berbicara kepadanya seperti ini sejak dia masih kecil. Song Ling sangat marah dan bertanya kepada Gudai dengan nada tidak percaya. Lalu dia mengancam, "Coba katakan itu lagi. Kamu kepala babi besar, aku tidak hanya akan mengatakannya sekali, tetapi aku juga akan mengatakannya berkali-kali. Kepala babi besar, kepala babi besar, kepala babi besar." Setelah beberapa minuman, Gudai tidak hanya berani tetapi juga sedikit kekanak-kanakan. Napas Song Ling berangsur-angsur menjadi lebih berat. Matanya menjadi gelap, dan dia tidak tahan lagi. Dia mengangkat tangannya, ingin memukul Gudai, tetapi pada akhirnya, dia menariknya kembali. Namun, ketika Song Ling bergerak, Su Ting menyadarinya. Dia melangkah maju, menyembunyikan Gudai di belakangnya, dan menghadap Song Ling. Melihat Gudai dan Su Ting berdiri bersama, Song Ling merasa itu sangat menjengkelkan.
Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku Songling. Songling. Gudai memiringkan kepalanya dan mengingat sejenak. Oh, aku ingat sekarang. Kamu brengsek itu, kan? Aku ingat kita sudah bercerai. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku, Songling sekali lagi kehilangan kata-kata. Saat dia melihat Suting mencoba membawa Gudai pergi, kepalanya berdengung, dan tanpa berpikir, dia bergegas turun.